Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul khallaq. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu litatmimi makarimal akhlaq. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumit talaq. Penikmat Malang TV yang berbahagia, perbuatan yang kita lakukan dengan tergesa-gesa itu semua adalah perbuatan setan. Al-ajalatu minas syaiton illa fi khamsatin, kecuali 5 perbuatan yang kita lakukan dengan tergesa-gesa bukan perbuatan setan, walakin min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tapi termasuk sunnahnya Nabi. Apa Pak? Nomor 1 adalah sodako. Nomor 2, mengantarkan mayit ke kuburan. Yang nomor 3, menikahkan anak gadis. Nah sekarang ini yang nomor 4. Nomor 4, waqada uddaini, melunasi hutang. Orang hidup di dunia rata-rata mereka punya hutang. Hutang kepada kantor atau pada bank atau pada tetangga yang lain, rata-rata begitu. Mustahil kita itu hidup tanpa hutang. Kalau hidup tanpa hutang bagaikan langit tak berbintang. Bagaimana Pak? Kurang manis. Rata-rata semuanya punya hutang. Jadi hutang apa ya? Hutang materi, hutang uang. Nah orang kita itu rata-rata masih istilahnya kurang. Gaji sekitar 5 juta kurang. Gaji sekitar 7 juta kurang. Gaji 10 juta masih kurang. Ini kebutuhan manusia. Jadi terus kebutuhan. Kata Nabi, apabila manusia itu mempunyai 1 petak emas, 1 sawah, 1 kedok emas, maka dia menginginkan 2 kedok, 2 petak. Dia punya 2 petak, maka manusia itu menginginkan 3 petak emas. Punya 3 menginginkan 4, 4 punya 5, terus begitu. Itulah manusia, rakus, tamak. Tidak ada yang bisa menutupi kerakusan manusia kecuali 2. Kecuali dia sudah dipatok dengan 2, ditandai dengan nisan 2. Maksudnya dikubur itu selesai rakusnya, tamaknya selesai. Ini jadi orang itu punya hutang. Tapi silakan berhutang. Kalau bisa hutang itu jangan untuk gaya-gayaan. Hutang itu untuk ibadah, untuk menyambung hidup. Kalau utang Pak Sen, sepeda motor gak apa-apa, tapi gen sholat, kayak ibadah, kayak pengajian, ngono lho. Kayak Pak Saipul, wah punya mobil, tapi mobilnya untuk ibadah, untuk jamaah, untuk sholawatan bagus. Pak Sugi punya motor bagus, tapi motornya untuk sholat, untuk jamaah pengajian bagus. Lah sekarang ini orang rata-rata hutang untuk gaya-gayaan tok. Spring bed utang, wah, dudono gaya. Aku lek turun di kene, lek turun di lemah gak iso merem, lek turun spring bed langsung ngeliyer. Aduh, untuk gaya. Aku nanggi numpak Alphard, aku gak iso. Wah, aku lho numpak Alphard. Alphateka.
Ojo nuruti gaya. Ojo nuruti nafsu terus tah. Boleh hutang, tapi untuk menyambung hidup, untuk ibadah. Lo orang saiki ku wabe utang, wajan utang, sotil utang, piring utang, sendok utang, magicom utang, magic jar utang, kompor utang, wabe utang, lega utang yo gak enak. Sampai alat maca itu loh, merias, alat merias, make up itu utang. Pokoknya kata ayu kata ganteng nangis. Iku mari oleh utangan itu. Hari ini kata kusut apa? Duh. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Siapa Pak itu? Sing pingenan nyopo jenengan iki lho Pak. Lho kok siji? Iya, utange gak ono, isane diutangi gak ono. Lho. Iki aja. Lah utang semacam ini harus disaur. Harus diganti, ojo mek nyele utang tok. Kita bangga-banggaan pinjam hutang. Kita tidak memikirkan gantinya. Jangan. Hutang itu adalah termasuk tanggung jawab kepada Allah. Makanya kalau kita punya hutang sewaktu-waktu itu, hendaknya istri, hendaknya suami, hendaknya anak diberitahu. Ibu hutang, ayah hutang. Pemirsa Malang TV, jangan tinggalkan acara ini. Acara ini belum selesai, kita lanjutkan setelah yang satu berikut ini. Penikmat Malang TV yang berbahagia, kalau kita hutang apa, benda atau perkakas atau uang atau apa, suami istri usahakan tahu. Maksudnya apa Mbak Zen? Sewaktu-waktu kita mati, sewaktu-waktu kita meninggal, ada yang tanggung jawab, ada yang melunasi hutang kita itu. Jangan kita bangga-banggaan, aku hutang oleh duit sekian miliar hutang, tapi gantinya tidak tahu. Apalagi kita mati, siapa yang tanggung jawab? Ayyuma rajulin yatayyana daninan wa huwa mujmi'a alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sarikon. Siapa orang sengaja dia punya hutang, tetapi dia sengaja tidak nyaur, hutangnya tidak disaur, bapak tak utangi ya wis. Kalau dia punya niat jelek semacam itu, tidak nyaur, suatu saat dia mati, maka matinya itu kata Nabi, laqiyallahu sarikon, maka dia dicap oleh agama sebagai maling, sebagai pencuri. Mati membawa hutang belum terlunasi, maka dicap sebagai maling atau pencuri. Hati-hati loh kita, jangan banyak-banyak hutang. Kalau punya hutang silakan, tapi anak istri ketahui, biar kita itu sewaktu-waktu mati enak, mati husnul khotimah. Nafsul mu'minin mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdha anhu. Jiwa seseorang, jiwanya orang iman, jiwanya orang beriman itu adalah tergantung antara langit dan bumi. Tidak bisa naik ke Allah kecuali tidak bisa naik ke Allah karena hutangnya, kecuali hatta yugdo anhu, kecuali hutangnya sudah dilunasi oleh ahli waris yang hidup itu. Ulo nate nemui kejadian, Pak Zen, nopo Pak? Jenengan
pinarak ten griya. Wonten napa? Kula badhe konsultasi. Konsultasi napa? Nggih niku wingi lho. Napa? Ibuke lari-lari kan sedo. Nggih. Lah niki wonten tiyang nagih utang ten griya. Lah terus yo napa? Lah niku kula badhe nyuwun pertimbangan. Akhirnya saya ke rumah Sohibul Musibah. Kemudian terus pun dicerita duduk perkaranya. Akhirnya orang itu cerita, almarhumah ini pernah waktu hidup hutang ke saya, Pak. Utang nopo, Pak? Laptop 25 biji. Headset itu 100. Kemudian power bank itu 100 biji. Terus meja makan 3. Kemudian ke tempat tidur 10. Terus hutang lagi lemari 5. Loh, lah kok kata temen? Utangnya kok kata? Nggih Pak, kulkas itu 15. Loh, lah kok kata? Nggih Pak, terus itu dijual kembali. Terus saya tanya pada suaminya, loh leres ta Pak, ibu jual beli apa yang disebutkan? Nggih leres Pak Zen. Tapi istri saya tidak pernah cerita ke saya. Loh Pak, walaupun tidak pernah cerita, wong ini buktinya ada. Katanya orang yang diutangi, ini buktinya ada. Ini Mas, wong krono bojoku gak tahu cerita nang aku. Mati nih karena utang sakmene iki aku ya keberatan nyaur. Lek sampean kepingin nagih, kepingin njaluk, iki di omah iki ngetan. Kira-kira 500 meter. Di kuno pertelon belok kanan. Belok kanan kira-kira 10 meter di kuno kuburane Jukun di kuburane. Iki lah padha algak warasu wal ndableku. Lu aja ngono. Kalau memang betul-betul itu terjadi dan itu memang buktinya ada, lunasi sebagai seorang suami. Jadi istri almarhum atau almarhumah jiwanya seseorang yang beriman itu mati itu tidak bisa naik ke Allah. Mu'allaq, bergantung, ngantung-ngantung. Bidainihi karena hutangnya. Hatta yughda anhu, sampai hutangnya terlunasi, baru orang mati ini jiwanya bisa naik kepada Allah karena hutangnya dilunasi oleh yang hidup. Makanya kalau ada orang mati, orang meninggal, apa itu? Oleh selawatan itu, ojo moro langsung dibuaki, oleh beras sak kintal, didol, oleh gula berapa ribu liter dijual. Wah, macam-macam. Terus tidak mikirkan yang mati. Usahakan yang mikirkan mati dulu. Kalau punya beras, punya gula, punya minyak, dijual tidak apa-apa. Tapi ini, sekian juta saya niatkan, masukkan ke masjid, masukkan ke madrasah, masukkan ke pondok pesantren. Ini melunasi hutang almarhum. Ini melunasi hutang almarhumah. Begitu. Biar orang itu jiwanya tidak terkatung-katung. Jiwanya orang mukmin terkatung-katung sampai hutangnya terlunasi. Jadi usahakan kalau kita punya hutang itu, bilang sama keluarga, penikmat Malang TV, jangan tinggalkan TV Anda jauh-jauh. Karena sebentar lagi kita lanjutkan setelah yang satu lewat berikut ini. Penikmat Malang TV yang berbahagia, Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita semua, man faraqar ruhul jasada wa huwa bari'um min salasin dakhalal jannah. Al-kibru wal hulul wad dainu. Siapa orangnya mati, siapa orangnya nyawanya lepas, man faraqar ruhnya berpisah, lepas.
ruhul jasad, lepas dari jasadnya, lepas dari badannya. Wa huwa bari'um min thalas, orang itu bersih dari 3 perkara, bersih dari 3 hal. Dakhalal jannah, maka orang yang bersih dari 3 hal itu dijamin masuk ke dalam surganya Allah. Apa Pak? 3 hal. Kata Nabi, al-kibru, sombong. Nomor 2, al-hulul. Hulul itu artinya khianat. Nomor 3, ad-dainu, hutang. Jadi kalau kita mati, sewaktu-waktu mati, di dalam hati kita tidak ada perasaan sombong, bagus. Usahakan kita jadi orang jangan takabur, jangan sombong. Hilangkan penyakit sombong. Mati sewaktu-waktu membawa sombong, orang itu jauh dari surganya Allah. 1, sombong. Sombong itu bagaimana Pak? Di dalam hati ada perasaan sombong, walaupun 1 butir debu, 1 butir kecil, kerikil kecil. Dalam hati ada perasaan itu sombong. Itu mati membawa rasa sombong semacam itu, jauh dari surganya Allah. Kalau mati tidak ada rasa sombong, surga. Nomor 2 apa? Kata Nabi, yang mati, orang mati, dia tidak membawa hulul. Hulul itu khianat. Jadi orang yang jujur, tidak khianat. Khianat itu ya nopo pasien? Dipercaya, tambah ngentekno duwike. Dijadikan teman malah jegal. Jadikan pemimpin malah menghancurkan yang dipimpin. Khianat. Jangan. Jadikan diri kita itu orang yang jujur. Jangan sampai khianat. Mati sewaktu-waktu kita tidak bawa sifat khianat, surga tempatnya. Yang nomor 3 kata Nabi, ad-dainu. Siapa orangnya yang nyawanya lepas, dia tidak menanggung. Nomor 3, dain, hutang. Orang itu tidak punya hutang, hutang harta benda, hutang uang, maka orang itulah akan masuk surga. Tetapi kalau dia selama masih punya hutang, dia masih punya hutang, maka orang itu jauh dari surganya Allah. Nah, supaya kita menghadap Allah tidak punya hutang Pak, kalau ya keluarga familinya menyaur, mengganti hutang-hutang yang hidup itu. Nah ini kata Nabi, siapa orangnya tatkala nyawanya lepas, dia tidak menanggung 3 hal, maka orang itu dijamin masuk surganya Allah. Man faraqar ruhul jasada wa huwa bari'um min salas dakhalal jannah. Nomor 1 al-kibru, hutang. Nomor 1 al-kibru, sombong. Nomor 2 adalah al-hulul, khianat. Nomor 3 adalah ad-dainu, hutang. Nah kalau 3 hal ini bersih dari kita, maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita hutang secepatnya sebelum mati, lunasi hutang kita. Lunasi hutang kita. Lunas hutang kita itu, Masya Allah. Kita enak mati sewaktu-waktu, tidak punya tanggungan. Akhirnya surga di akhirat menunggu kedatangan kita. Pemirsa Malang TV. Malang TV dari warga Malang, untuk warga Malang semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.